Sugeng sonten dulur-dulur semua wilujeng rahayu. Semoga dulur-dulur sehat rate hari ini diberikan kesehatan supaya bisa berkegiatan sehari-hari dengan lancar dan diberikan rezeki yang barokah. Dulur-dulur, sampai sekarang ini kejadian di sehat rate ini selalu terus menerus, di mana orang luar yang belum mengikuti dan berproses sampai disahkan itu sering terjadi. Nah, ini yang kita sebut sebagai warga gadungan begitu. Nah, dulur-dulur, kesempatan kali ini saya mau membahas dan juga mengulas apa saja yang menjadi motif warga gadungan itu atau warga ilegal itu ingin dan sampai menyamar menjadi warga gadungan. Nah, apa saja itu motifnya? Mari kita simak setelah yang satu ini, dulur-dulur. Dulur-dulur, kebanyakan warga gadungan yang saya jumpai di lapangan dan saya coba analisis itu ada beberapa motif tertentu sampai orang luar ini ingin menjadi bagian dari sehat rate atau secara resmi. Cuman sayangnya cara yang digunakan ini tidak memenuhi prosedur. Artinya orang luar ini bisa dikatakan sebagai warga gadungan atau warga ilegal yang tidak mengikuti proses di sehat rate. Nah, yang pertama dulur-dulur, motif atau cara yang digunakan itu adalah sebenarnya dia ingin menjadi bagian dari sehat rate, tetapi satu cara ini yang digunakan adalah biasanya dan sering sekali terjadi itu adalah warga gadungan itu dulunya pernah ikut latihan di sehat rate, tetapi karena dia itu sebab tertentu ataukah dia itu tidak kuat atau ada kebutuhan lainnya, artinya sampai di perjalanan sebelum disahkan dia ini potong di jalan. Artinya dia tidak sampai disahkan dan dia statusnya pernah ikut latihan, tetapi di sabuk tertentu itu dia tidak mengikuti sampai proses pengesahan begitu. Itu yang pertama dan itu sering kali terjadi, bahkan bertahun-tahun itu kejadian yang lalu itu sering terjadi dulu-dulu. Dan bahkan beberapa kali oknum ini pernah juga melatih dan memberikan materi tertentu kepada siswa di tempat latihan, bahkan mempraktekkan tendangan yang dia dapat, yang dulunya siswa ia dapat itu dipraktekkan di tempat latihan begitu. Dan dia juga bisa misalnya tendangan A, B dan seterusnya. Bahkan ada juga yang dia itu latihan sampai di sabuk putih tapi tidak sampai disahkan begitu. Dan saya sendiri sering beberapa kali menjumpai juga begitu dulur-dulur. Itu yang pertama. Yang kedua dulur-dulur, warga gadungan ini tidak mau mengikuti latihan. Artinya yang dia ketahui tentang latihan di sehat rate ini begitu berat. Artinya selain kita dididik secara mental dan juga didik secara fisik begitu. Nah, di sini orang luar itu ingin menjadi bagian atau menjadi anggota sehat rate secara resmi, tetapi dia karena tahu bahwa latihan di sehat rate ini berat, artinya dia tidak mau mengikuti proses sampai selesai dan akhirnya jalan
alternatif bagi dia ingin menjadi anggota atau menjadi bagian dari SH Trate ini, dia hanya memakai atribut dan tidak mau mengikuti latihan secara resmi. Nah, anehnya di tahun yang lalu saya juga pernah menjumpai, bahkan juga bersama Mas Ipin, saya menangkap salah satu warga Gadungan, di mana dia ini pertamanya ketemu itu pakai kaos SH Trate. Nah, menurut Mas Ipin, dia dianggap sebagai warga SH Trate. Ternyata dalam sebuah perbincangan antara Mas Ipin dengan oknum itu, ternyata diajak bicara ini tidak nyambung, dan akhirnya ada rasa curiga dong dengan sikap dan perkataan yang dia tanyai kenapa tidak menyambung gitu. Nah, akhirnya disitulah ada tanda-tanda, wah ternyata ini ada kemungkinan bukan warga SH Trate. Ternyata kita telusuri dan akhirnya kita jumpai ternyata bukan SH Trate, bukan anggota resmi begitu. Nah, akhirnya ya mau tidak mau membuatlah sebuah surat pernyataan bahwa dia itu bukan anggota resmi atau warga SH Trate. Itulah yang terjadi gitu loh. Nah, selanjutnya yang nomor ketiga adalah dia ini dulunya itu sering atau bahkan di lingkungannya itu adalah saudara-saudara atau warga SH Trate. Bahkan dia sering bergumul, sering ngobrol, dan sampai kemudian itu menjadi teman atau rekan dekat begitu. Nah, padahal dia itu juga tidak ikut latihan dan juga tidak mengikuti proses sampai disahkan. Nah, karena dia punya kedekatan dengan saudara-saudara kita, karena lingkungannya mayoritas, akhirnya dia tahu gitu loh, sedikit banyak kalau kumpul atau bertemu atau sedang bersantai bersama itu kan terkadang ngobrol terkait dengan SH Trate. Akhirnya sedikit tahu banyak dia ini terkait SH Trate ini mengetahui. Nah, akhirnya di suatu tempat tertentu, entah itu dia merantau atau dia itu pindah wilayah tertentu, nah dia menjumpailah sebuah tempat di mana tempat itu banyak kalangan SH Trate. Nah, akhirnya karena memang dia tahu sedikit banyak terkait dengan SH Trate yang dia ketahui dari rekan dekatnya, teman dekatnya atau tetangganya, banyak yang menjadi warga SH Trate. Nah, akhirnya di suatu tempat yang baru dia mengaku dan menyamar menjadi anggota atau warga SH Trate yang secara resmi. Bahkan dia punya sakral, punya kaos yang menandakan kalau dia itu warga SH Trate, padahal kenyataannya ini bukan, dan dia itu tahu tentang SH Trate lewat sosmed atau lewat rekan yang atau tetangganya yang dulunya itu jadi teman dekatnya. Nah, setelah kita atau sering kita jumpai dan kita konfirmasi kalau dia itu ternyata bukan warga SH Trate. Nah, ada beberapa yang memang ditanyakan terkait kunci-kuncinya atau semacam kode etik dalam SH Trate tidak nyambung. Nah, itu pasti dan dapat dipastikan kalau dia itu bukan warga SH Trate. Nah, ini yang terakhir dulur-dulur. Tipe atau motif warga Gadungan menyamar menjadi warga SH Trate atau warga Gadungan itu adalah satu, motifnya dia adalah iri. Irinya karena apa? Nah, di SH Trate ini yang dikenal dengan persaudaraan yang kuat. Di mana-mana ada saudaranya, di mana-mana persaudaranya adalah kuat. Itulah yang menjadi ciri khas dari warga SH Trate. Nah, dari situlah salah satu oknum warga Gadungan itu ingin menjadi bagian dan menjadi warga SH Trate secara ilegal, dan dia iri, dan akhirnya motifnya dia karena kuatnya persaudaraan di SH Trate ini, dia iri dan ingin menjadi bagian dari
Eshatrate, tapi caranya inilah yang sebenarnya itu salah begitu. Karena di Eshatrate ini kan mengajarkan lengkap, selain persaudaraan ada ajaran, ada jurus, ada ajaran-ajaran lainnya yang memang khusus untuk warga Eshatrate. Nah, disitulah karena persaudaraannya kuat dan di mana-mana ada warga Eshatrate, nah akhirnya dia mencoba secara ilegal, tidak mengikuti proses dan juga tidak mengikuti dan atau dia ini punya motif iri tadi gitu. Nah, akhirnya dia secara pintas ingin menjadi bagian dari warga Eshatrate, tapi jalannya yang tidak sesuai begitu. Nah, akhirnya jalan terakhir karena dia ingin menjadi anggota atau bagian dari Eshatrate, maka dulur-dulur sering menjumpai dan bahkan di dalam sebuah momen tertentu, maka yang jalan terakhir itu dimatrai dan juga diajak sambung seperti halnya budaya di Eshatrate. Nah, itulah motif-motif tertentu dan cara-cara tertentu warga ilegal yang menyamar menjadi warga Eshatrate, padahal itu bukan. Semoga hal ini, pengetahuan singkat ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Terima kasih.